Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Hari ini kita akan bahas tentang homeostasis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ayo kita kenalan dulu sama anggota kelompok 3. Halo semuanya, namaku Kistin. Halo semuanya, nama aku Melati. Halo semuanya, nama aku Salwa. Halo semuanya, nama aku Ninda. Halo semuanya, nama aku Haza. Nah, ayo kita masuk ke materinya. Tubuh kita itu keren banget loh. Walau cuaca lagi berubah-ubah, aktivitas kita naik turun, bahkan ketika kita lagi capek sekalipun, tubuh tetap berusaha jaga semuanya agar tetap stabil. Nah, kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan inilah yang disebut homeostasis. Homeostasis itu intinya bikin kondisi dalam tubuh tetap ideal, mulai dari suhu, kadar gula darah, sampai cairan tubuh. Jadi, kita tetap bisa jalanin aktivitas tanpa error. Homeostasis juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, tubuh mendeteksi perubahan atau reseptor. Tubuh punya sensor alami yang bisa sadar kalau ada perubahan. Misalnya, suhu badan kita naik waktu melakukan olahraga. Sensor ini langsung menangkap sinyal kalau ada yang nggak sesuai. 2. Otak menjadi pusat kendali. Setelah sensor dapat info, sinyal itu dikirim ke pusat kontrol. Biasanya otak, terutama bagian hipotalamus. Dia yang mutusin langkah apa yang harus dilakukan supaya kondisi tubuh kita kembali normal. 3. Tubuh keluarin aksi balasan atau kita sebut efektor. Nah, setelah otak kasih perintah, organ atau jaringan tertentu bakal bertindak. Kalau kepanasan, tubuh bakal bikin keringat keluar. Kalau kedinginan, tubuh bakal menggigil buat bikin panas tambahan. Semuanya otomatis, kita nggak perlu mikir. Keseimbangan yang fleksibel untuk nomor 4. Homeostasis itu bukan keadaan diam ya. Dia itu dinamis, selalu berubah sedikit, tapi tetap dalam batas yang aman. Kayak tubuh lagi negosiasi kecil-kecilan biar tetap stabil. Keren kan? Tapi tubuh juga perlu bantuan kita nih, seperti gaya hidup yang sehat dan juga sering melakukan olahraga. Selanjutnya, kita membahas mengenai gejala. Gejala homeostasis dibedakan menjadi 2 berdasarkan mekanismenya, yaitu homeostasis positif dan homeostasis negatif. Pertama, kita bahas lebih dulu mengenai gejala homeostasis positif. Seperti yang sudah dijelaskan pada mekanisme homeostasis sebelumnya, gejala homeostasis positif dapat dirasakan ketika keadaan kontraksi saat melahirkan, keadaan menggigil saat demam, pembekuan darah saat terluka, hingga produksi susu ASI saat ibu menyusui. Selanjutnya, kita membahas mengenai gejala homeostasis negatif. Pada homeostasis negatif, gejalanya dibagi kembali menjadi beberapa jenis, yaitu gejala homeostasis pada ketidakseimbangan suhu tubuh, ketidakseimbangan gula darah, ketidakseimbangan tekanan darah, serta ketidakseimbangan cairan tubuh. Pada ketidakseimbangan suhu tubuh, terdapat gejala-gejala seperti keluarnya keringat berlebih atau kemerahan pada kulit akibat kepanasan. Kemudian, pada ketidakseimbangan gula darah, terdapat gejala-gejala seperti sering merasa haus atau adanya keinginan buang air kecil berlebih, adanya keinginan rasa lapar berlebih, kelelahan, hingga penurunan berat badan. Kemudian, pada ketidakseimbangan tekanan darah, terdapat gejala seperti pusing atau sakit kepala, pingsan, mual, mimisan, hingga kelelahan berlebih. Serta pada ketidakseimbangan cairan tubuh, terdapat gejala seperti perubahan jumlah keringat, kelelahan yang signifikan, dehidrasi, hingga timbulnya kram otot akibat ketidakseimbangan elektrolit. Nah, sekarang kita sudah tahu nih kalau tubuh kita selalu menjaga kestabilannya, memastikan semua tetap stabil dan normal. Tapi bagaimana dia melakukan semua itu? Bagaimana tubuh tahu kapan harus bertindak? Jadi, semua ini dikendalikan oleh sistem perintah yang sangat cerdas. Cara kerjanya dibagi menjadi 2 jenis respons utama, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif adalah sistem yang paling sering aktif. Intinya,
Kalau ada kondisi tubuh yang mulai keluar dari batas normal, sistem ini akan kasih perintah yang berlawanan untuk menariknya kembali. Tujuannya cuma satu, yaitu kembali ke titik seimbang. Contohnya saat Anda sedang bersepeda di hari yang panas. Saat mengayuh pedal, suhu di dalam tubuh Anda mulai naik. Sensor langsung kirim sinyal ke otak. Otak tahu nih kalau suhu terlalu tinggi. Jadi, ia perintahkan tubuh untuk melawan kenaikan panas itu. Responnya adalah kita mengeluarkan keringat. Keringat ini yang akan mendinginkan tubuh. Begitu suhu tubuh turun dan kembali normal, perintah untuk berkeringat langsung berhenti. Karena aksinya melawan perubahan awal, makanya proses ini disebut umpan balik negatif. Selanjutnya, umpan balik positif. Nah, umpan balik positif ini kerjanya beda lagi. Dia justru memperkuat aksi yang sudah terjadi, mendorongnya terus-menerus sampai satu proses selesai. Sistem ini dipakai hanya untuk kondisi darurat saja. Contoh paling jelasnya yaitu pembekuan darah saat kita terluka. Misalnya, kita tergores pisau, pembuluh darah robek, lalu trombosit yang datang ke luka akan langsung mengeluarkan zat kimia. Zat kimia ini akan memanggil lebih banyak trombosit. Trombosit yang baru datang ikut mengeluarkan zat yang sama, memanggil lagi, dan siklus ini jadi makin cepat. Setiap aksi memperkuat aksi berikutnya. Proses ini baru berhenti ketika bekuan darah sudah sangat kuat dan luka tertutup total. Jadi, umpan balik negatif untuk menjaga kestabilan, sementara umpan balik positif untuk menyelesaikan proses darurat secara cepat. Untuk menjaga kestabilan kondisi tubuh, mekanisme homeostasis bekerja melalui 3 komponen utama yang saling berperan. Ketiga komponen ini membantu tubuh mendeteksi perubahan, memproses informasi, dan menghasilkan respon yang tepat. Komponen tersebut adalah reseptor, pusat kendali, dan efektor. Nah, sebelum masuk ke bagian lainnya, ayo kita bahas dulu tentang reseptor. Reseptor adalah bagian dari sistem homeostasis yang bertugas menerima informasi tentang kondisi tubuh. Reseptor memantau dan mendeteksi perubahan yang terjadi dalam lingkungan internal maupun eksternal. Reseptor berbentuk terminal saraf sensorik yang menerima informasi, yaitu stimulus, dan kemudian merespon dengan menghasilkan impuls saraf sesuai dengan jenis, keberadaan, atau tingkat stimulasi. Setelah mengetahui fungsi reseptor, komponen berikutnya yang berperan dalam mekanisme homeostasis adalah pusat kendali. Pusat kendali berfungsi mengolah informasi atau impuls yang dikirimkan oleh reseptor. Salah satu contohnya adalah hipotalamus, yaitu bagian otak yang mengatur berbagai fungsi penting tubuh seperti suhu tubuh, detak jantung, tekanan darah, rasa lapar atau kenyang, serta ritme sirkadian yang mengatur pola tidur dan bangun. Dari pusat kendali, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu efektor. Efektor adalah bagian yang menjalankan respon untuk mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan normal atau optimal. Sebagai contoh, berkeringat adalah salah satu aksi efektor yang membantu menurunkan suhu tubuh saat tubuh kepanasan. Nah, melalui kerjasama ketiga komponen itu, tubuh dapat mempertahankan keseimbangan internalnya meskipun terus menghadapi berbagai perubahan dari lingkungan. Tanpa koordinasi yang baik antara ketiganya, tubuh tidak dapat menjaga kondisi yang stabil untuk menjalankan fungsi kehidupan secara optimal. Jika homeostasis berjalan normal, tubuh akan stabil, seperti suhu pas, gula darah terkontrol, cairan dan elektrolit seimbang, pH terjaga, hormon teratur, dan tekanan darah pas. Semua sistem organ bisa bekerja tanpa stres. Namun, jika homeostasis gagal, dampaknya akan berantai, seperti suhu bisa terlalu tinggi atau rendah, gula darah bisa melonjak atau drop, cairan dan elektrolit jadi kacau, pH melenceng, hormon tidak seimbang, dan tekanan darah naik atau turun secara drastis. Akibatnya, bisa menjadi gangguan syaraf, jantung, ginjal, hingga risiko pingsan atau kerusakan organ. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!